Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, anak-anak Almuis tentunya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Seperti biasa hari ini kita ya. Hari ini Miss Cici mau menyelesaikan materi khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Supaya kita bisa cepat mengerjakan latihan-latihan agar kamu bisa lebih paham lagi ya tentang materi yang sudah kita pelajari selama ini ya. Oke, imtak yang ini masih berhubungan dengan surah Al-Hujurat, yaitu ayat 6 ya. Baiklah anak-anakku, karena kita sudah masuk pada bagian keempat khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, maka pada pertemuan keempat kali inilah Miss Cici akan membahas tentang kalimat efektif. Tentunya ini masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya ya. Kenapa ini harus dibahas? Ya tentunya sangat penting dan harus kamu ketahui. Pandangannya memuji Rasulnya. Oke, kita akan mulai dari pengertian. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, tentunya kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan PUEBI, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif itu adalah yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat yaitu subjek dan predikat. Pemilihan kata atau diksi ya, pemilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. Ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah hemat dalam menggunakan kata-kata. Hemat bukan berarti pelit ya, tapi kita harus bisa menggunakan kalimat itu dengan baik dan benar. Oke, nah apa saja sih syarat dari kalimat efektif itu? Yang pertama tentunya harus sesuai dengan PUEBI ya. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Sistematis, yaitu sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan supaya kalimatnya bisa lebih jelas lagi dan yang membaca tentunya lebih paham. Tidak boros dan bertele-tele. Nah, jangan sampai kamu menuliskan panjang lebar kalimatnya tapi tidak sampai tujuannya ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Keempat, tidak ambigu atau bermakna lebih dari satu ya. Tidak boleh karena nanti akan membingungkan si pembaca. Nah, bagaimanakah contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif itu? Kita lihat ya. Miss Cici punya kalimat tidak efektif. Kalau Miss Cici punya kalimat tidak efektif, berarti ya harus dirubah ke dalam kalimat efektif ya, supaya bisa mudah untuk dibaca dan mudah dipahami. Misalnya adalah, demi untuk anaknya Bu Susi rela bekerja seharian. Nah, kalau secara sepintas ini kalimatnya ya tidak ada jadi masalah ya, karena ya bagus-bagus saja. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata di dalam kalimat itu ada kata yang berambigu ya, dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama, artinya double. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ketika kita akan mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif, kamu cukup perhatikan kata yang tidak efektifnya di dalam itu apa sih.
Nah, kalau misalkan ada dua kata yang beda tapi maknanya sama, ya berarti kamu cukup untuk memilih salah satu saja. Ya, atau kalau misalkan kamu menemukan kata yang tidak baku, berarti kamu boleh untuk mengubah menjadi kata itu menjadi kata baku. Nah, seperti itulah cara mengubah bagaimana caranya menjadi kalimat efektif, ya. Karena di kalimat tadi ada kata yang bermakna, maka tentunya kita harus memilih salah satu. Nah, kata apa sih yang bermakna dua itu? Ya, ini adalah demi untuk. Ya, ini artinya double ya. Artinya ini tidak boleh. Nah, untuk itu berarti kita harus memilih salah satu ya. Yang pertama, kamu boleh memilih demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian, atau untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Nah, kalau kamu sudah menggunakan kalimatnya seperti ini, tentu ini merupakan menjadi kalimat efektif. Ya, oke, paham sampai di sini? Baiklah, kalau begitu kita lanjut di contoh yang kedua. Ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Kira-kira kalau kita rubah ke dalam kalimat efektif, kita temukan dulu kata tidak efektifnya apa sih? Betul sekali ya. Di sini ada kata banyak macam-macam. Sudah banyak artinya ya pasti bermacam-macam. Begitupun sebaliknya, macam-macam ya berarti banyak. Nah, ini tidak boleh dilakukan menuliskan kata secara bersamaan. Kalau begitu apa solusinya, Miss? Ya seperti biasa ya tadi Miss jelaskan, kita harus memilih salah satunya. Ini namanya pemborosan kata. Jadi kalimat efektifnya adalah ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu, atau ada banyak makanan yang dijual di restoran itu. Ya, oke? Nah, kalau misalkan kamu sudah paham, nah kita latihan. Suci punya beberapa soal ya. Nah, ini kamu hanya cukup menuliskan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif. Nah, jawabannya di mana, Miss? Ya tentunya jawabannya kamu tulis di kolom chat ya. Oke, cukup menuliskan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif, salah satunya saja ya. Jangan dituliskan kembali kalimatnya karena Miss Suci tidak minta seperti itu ya. Oke, nomor 1. Nomor 1 ini adalah termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada para hadirin. Ya, artinya sudah banyak lagi. Nah, ini tidak boleh, ya. Kedua, banyak yang menyangka bahwa dia seorang programmer. Berarti ini termasuk ke dalam kalimat efektif. Ketiga, Budi bercerita impian di masa depan. Ini termasuk ke dalam kalimat efektif, betul. Dan soal yang terakhir, saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Ini termasuk ke dalam kalimat tidak efektif. Kenapa? Betul, di sana ada dikemukakan olehnya. Artinya itu 2 kali juga artinya. Ya, artinya sama. Katanya berbeda tapi artinya sama. Ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan kamu bisa paham, ya. Oke, untuk lebih dalamnya lagi sebentar Miss Suci akan berikan latihan Ramadan. Ya. Nah, berarti dengan berakhirnya latihan tadi, ya, soal dari Miss, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari dan selesai pula untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah nanti Miss Suci akan berikan LK dan UH-nya. Kalau LK dan UH selesai berarti kita bisa di tema 6C. Oke? Ya. Alhamdulillah ya. Oke.
Sebagai tugas latihan, silakan kamu kerjakan di buku paket halaman 48. Yang dikerjakan hanya nomor 3 ya. Nomor 3 itu terdiri dari nomor A, B, C sampai E. Silakan hasilnya kamu fotokan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silakan langsung WA. Ya, oke? Bagaimana? Ya, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya.